Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Bung Haidir mengirim pertanyaan kepada beberapa orang, termasuk saya. Pertanyaannya menarik dan menantang menurut saya. Mengapa moral dan etika penting bagi pemuda? Saya berusaha menjawab pertanyaan menantang ini. Saya ingat suatu kali Albert Einstein pernah menyebutkan bahwa masalah signifikan yang kita hadapi tidak bisa dipecahkan dengan tingkat pemikiran yang sama pada saat kita menciptakannya. Jika kita melihat sekitar diri kita dan juga ke dalam diri kita, maka kita akan mengenali masalah-masalah yang diciptakan itu kebanyakan berkaitan dengan konsep etika kepribadian. Stephen R. Covey, pengarang Seven Habits of the Highly Effective People, itu telah meneliti ratusan buku, artikel, dan esai dalam 200 tahun terakhir di bidang kesuksesan, perbaikan diri, dan self-help. Menariknya, Covey menemukan bahwa kebanyakan literatur tentang kesuksesan dalam 50 tahun terakhir itu kebanyakan bersifat superficial atau dangkal. Kebanyakan berisi kesadaran citra sosial, teknik-teknik dan perbaikan cepat atau quick fix dengan bantuan plester sosial dan aspirin sosial yang tampaknya mengatasi masalah akut secara sementara, tetapi meninggalkan masalah kronis yang mendasar dan tidak tersentuh sehingga membusuk dan kembali muncul berkali-kali. Sebaliknya, hampir semua literatur dalam 150 tahun pertama lebih berfokus pada apa yang disebut sebagai etika karakter sebagai dasar kesuksesan. Contohnya seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, kesederhanaan, keberanian, keadilan, kesabaran, kesopanan, dan beberapa aturan emas lainnya. Etika karakter mengajarkan bahwa ada prinsip dasar hidup efektif dan bahwa manusia hanya bisa mengalami kesuksesan sejati dan kebahagiaan abadi jika mereka belajar dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam karakter dasar mereka. Covey menyebutnya sebagai primary and secondary greatness. Jika diterjemahkan secara bebas, kehebatan atau kebesaran primer dan sekunder. Berapa banyak orang yang kita saksikan belakangan ini itu memiliki kebesaran-kebesaran sekunder, kekayaan, keterkenalan, yaitu berupa pengakuan sosial atas bakat dan keahlian mereka, namun tidak memiliki kebesaran yang utama atau primary greatness tadi, atau kebaikan yang ada di dalam karakter mereka. Yang kata Covey, cepat atau lambat akan kita saksikan hal ini dalam setiap hubungan jangka panjang yang mereka miliki. Apakah itu dengan teman, dengan rekan bisnis, pasangan, atau kita bisa temukan dalam diri beberapa pemuda yang mengalami krisis identitas. Karakter atau moral dan etika lah yang berkomunikasi atau berbicara sangat fasih dalam jangka panjang. Seperti yang pernah dikatakan Emerson, apa yang kamu teriakkan begitu keras di telingaku, sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Sang Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah atau Jalan Menuju Hidayah Allah menyebutkan bahwa dan mengingatkan kepada kita semua, jika tujuanmu menuntut ilmu adalah untuk bersaing atau untuk berbangga-banggaan, atau agar engkau nampak menonjol di antara teman-temanmu, atau untuk mencari perhatian orang lain, atau untuk menumpuk kekayaan duniawi, maka ketahuilah bahwa sejatinya engkau telah berupaya menghancurkan agamamu dengan menukarkan dengan duniamu yang sangat murah.
Sebaliknya, jika tujuan yang engkau canangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu adalah untuk mencari petunjuknya, mencari ridhonya, maka berbahagialah. Maka sebab para malaikat akan membentangkan sayap-sayap mereka, dan ikan-ikan di laut pun akan memohonkan ampunan dalam setiap langkah perjalanan. Oleh karena itu, sahabatku para pemuda, hanya karakter berbasis prinsip-prinsip moral dan etika lah yang juga diawali dengan niat yang benar lah, yang akan mengantarkan Anda dan kita semua ke dalam kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.